Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Yongki Hadinata Wijaya, spesialis konservasi gigi. Saya adalah seorang dosen di bagian konservasi gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya. Saya bergabung di FKG UHT sejak tahun 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu tridharma perguruan tinggi yang saya kerjakan, yaitu Dharma Pengajaran. Saya mengampu beberapa mata kuliah di prodi akademik dan prodi profesi, di bidang ilmu konservasi gigi tentunya. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah perawatan saluran akar praktikum. Praktikum ini menjelaskan dan melatih keterampilan perawatan saluran akar dan pembuatan mahkota jembatan sementara, serta pembuatan restorasi tuang sebagai tahap akhir setelah perawatan saluran akar gigi. Dalam melaksanakan perkuliahan, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah apa saja yang akan saya sampaikan dalam perkuliahan, meliputi deskripsi, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Untuk interaction adalah bagaimana cara berinteraksi saya terhadap mahasiswa, meliputi metode pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan. Sedangkan untuk assessment adalah cara penilaian dalam perkuliahan yang nantinya akan ditunjukkan oleh teknik dan indikator pencapaiannya. Untuk delivery sendiri, deskripsi dari kuliah ini adalah untuk menjelaskan dan melatih keterampilan perawatan saluran akar, pembuatan mahkota jembatan sementara, dan pembuatan restorasi tuang. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu memahami dan terampil melakukan perawatan saluran akar pada manekin, pembuatan restorasi tuang sesuai indikasi secara bertanggung jawab dan mandiri. Untuk materi pembelajaran dan topik pembelajarannya ada beberapa macam. Yang pertama, identifikasi dan fungsi instrumen perawatan saluran akar, dengan topik pembelajarannya adalah armamentarium dan instrumentasi alat perawatan saluran akar. Yang kedua, prosedur perawatan saluran akar gigi permanen, dengan topik pembelajarannya adalah prinsip-prinsip dan tahapan kerja, preparasi saluran akar gigi, sampai tahapan obturasi gigi pada gigi incisif, molar rangka bawah, dan molar rangka atas. Untuk yang ketiga, prosedur preparasi dan insersi pasak fiber. Topik pembelajarannya adalah prinsip pembuatan ferul, prinsip dan tahapan kerja preparasi pasak fiber, dan sampai pada insersi pasak fiber itu sendiri. Yang keempat, prosedur pembuatan jembatan sementara. Untuk topik pembelajarannya adalah prinsip tata cara pencetakan dengan bahan elastomer, prinsip pembuatan restorasi gigi tiruan jembatan. Yang kelima, prosedur pembuatan restorasi akrilik, dengan topik pembelajaran adalah prinsip dan tahapan kerja pembuatan restorasi mahkota jaket dari bahan akrilik. Yang keenam, prosedur pembuatan restorasi tuang, dengan topik pembelajaran prinsip dan tahapan kerja pembuatan restorasi mahkota figura dari bahan logam. Dan yang terakhir, prosedur insersi restorasi tuang, dengan topik pembelajaran prinsip dan tahapan kerja insersi mahkota jaket akrilik, mahkota logam, serta prinsip dan tahapan kerja insersi sementara GTSL. Untuk interaction, sistem pembelajaran yang digunakan menggunakan metode daring dan luring. Secara daring, saya mengirimkan materi di Google Classroom, dan secara luringnya, saya memutarkan video dan melakukan praktek pada manekin. Untuk media pembelajarannya sendiri adalah Google Classroom, video, dan head mannequin. Untuk assessmentnya, ada beberapa macam. Yang pertama bentuknya yaitu rubrik. Mahasiswa ditugaskan untuk membuat video tahapan pekerjaan sesuai dengan topik yang ditentukan. Selanjutnya ada penilaian dari setiap praktik yang dilakukan pada manekin dan diakhiri dengan ujian OSJ di akhir mata kuliah praktikum. Untuk indikatornya adalah ketepatan melakukan prosedur perawatan pada manekin. Selanjutnya, saya akan menayangkan video tentang kegiatan perkuliahan di mata kuliah perawatan saluran akar praktikum. Terima kasih. Seperti kalian tahu sendiri semuanya, dimulai dari akses opening. Yang pertama dilakukan menentukan diagnosis. Diagnosisnya namanya apa? Perawatan saluran akar baru bisa dikerjakan.
Untuk diagnosis misalnya dengan gigi vital, jadi perlu adanya proses untuk menovitalisasikan gigi. Jadi giginya dibuat jadi non vital. Diagnosisnya apa kira-kira kalau non vital? Diagnosis pulpa. Kalau gigi vital, nanti diagnosisnya di mana? Pulpitis, dan tahu pulpitis reversible maupun pulpitis irreversible. Jadi sebelum dalam proses opening ada tahapan apa? Revitalisasinya dengan cara kontrol of pain-nya dengan cara dilakukan apeksifikasi. Apeksifikasi berarti namanya kan apeksifikasi pembuatan apa? Pusat rasa sakit ada di mana? Di sarangnya gigi, di dalam ruangan ruang pulpa. Berarti diapakan supaya enak ruang pulpanya? Dilakukan anestesi. Kalau di patung kalian tidak melakukan anestesi, tapi kalau misalnya di manusia, di pasien, ada kemungkinan untuk kontrol dengan cara anestesi. Karena ini di patung, jadi tahapannya langsung akses opening. Akses opening yang pertama kali dikerjakan hari ini dilakukan di gigi anterior, di sisi pertama tangan atas. Berarti bentuk outline form-nya adalah segitiga terbalik dengan puncaknya berada di arah senyumnya. Ya, videonya udah dilihat ya, kita sambil review videonya. Videonya ada dua yang terbiasa di Google Classroom. Lihat yang pertama alat bantu digunakan untuk outline form, sama mata yang digunakan bertabur angle assessment. Kalau dari angle assessment pakai apa? Output, kemudian dilanjutkan dengan visum. Jadi yang pertama angle assessment arahnya agak lurus, dibuat di arah segitiga itu digolongin. Kalau nggak bisa pakai rambut dulu buat menghilangkan karies. Kalau misalnya tidak, sampai tembus baru dirubah arahnya menjadi sejajar bumi masuk ke dalam ruang mulut. Ya. Kalau sudah ketemu, biasanya akan ada sensasi jeblus itu masuk ke ruang mulut. Dari ruangan yang awalnya kan ada di gigi masuk ke ruangan yang kosong kan akan ada bedanya. Itu masuk ke ruang pulpa. Dari situ baru dimasukin, bisa pakai provider dulu atau pakai alat yang menggunakan mencari file orifice. Arah jarumnya, pakai jarum yang paling kecil dulu. Kalian sedia file nomor berapa aja? Nomor? File yang kalian mau itu nomor berapa? Itu di video warnanya warna apa? Warna ungu berarti kirim kamu kan? 10. Ada berapa lagi yang kecil? Hah? Tidak ada kan? Tidak tahu. Ada nomor 8, warna abu-abu. Ada warna pink, warna nomor 6. Ya, ada 6, 8, 10. Ada kalian yang kita untuk menjadi C. Kalau nggak salah, C plus divided by provider itu ada nomor angka di 13 dan 17. Untuk kasus-kasus tertentu nanti kita bicarakan. Akses opening untuk gigi anterior atas ada yang mau ditanyakan. Sudah jelas? Jelas ya? Jangan sampai perforasi. Arahnya diperhatikan. Kalau sudah rasa beda, hati-hati, dirubah arahnya, jangan diteruskan. Kalau diteruskan, kalian akan perforasi, entah itu ke lateral atau ke permukaan bagian vertikal. Ya. Kalau sudah, tadi dimasukkan kifan 8, 10, bisa susul 15, arahnya sejajar sama suhu gigi. Dibuat straight line access. Jangan sampai jarumnya bengkok atau ada lipatan. Bukan. Jarum pada dasarnya harus lurus. Jadi kalian masuk keluar gampang aksesnya. Kita lihat yang teknik preparasinya. Untuk hari ini yang dibahas adalah teknik preparasi saluran nakar yang teknik
standar. Teknik standar ini gimana? Ya gimana teknik standar? Teknik standar. Pakai level nomor berapa? Nomor 15 terus 10 15, 10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80. Untuk patung kalian ya, karena ini agak beda buatan manusia juga, kalian ukur dulu panjang kerjanya di luar, nanti dikerjakan sampai batas yang merah-merah yang ada di dalam. DWB diagnostik pada foto atau pakai cara lain menggunakan apa? Alat apa? Apex locator. Apex locator nanti kalian perhatikan. Nanti dibiarkan caranya supaya bisa apex locator. Karena ini dibantu akan beda, tidak bisa pakai apex locator. Kalau apex locator ketemu panjang gigi, jadi nanti panjang kerjanya sama panjang gigi dikurangi 1 mili. Alasannya kenapa? Orang yang kecil dengan orang yang besar, ada yang jauh, diirigasi, dikeringkan. Nanti bahan irigasinya apa? NaOCl yang paling standar. Terus ada apa lagi? Aqueous, oke di sini aqueous. Terus ada apa lagi? Mulai yang kerjanya nggak sih irigasi? Udah dapat tahu belum? Nanti dicek ada sequence-nya untuk irigasi yang itu standar ada apa aja. Apa yang harus dikerjakan, bagaimana gerakannya, caranya irigasi untuk irigasi. Kemudian kalau sudah selesai irigasi sampai preparasinya selesai, kalian tahu teknik atau preparasi saluran nafas kalian selesai gimana caranya? Preparasi saluran akar dikatakan selesai jika jaringan nekrotiknya sudah terambil, jaringan nekrotiknya udah, iya, jaringan nekrotik udah terambil terus. Hanya ini kan putih, ya. Terus dinding saluran akar halus. Terus saluran akar cukup lebar dan bisa cukup dilakukan untuk pengisian. Pertanyaannya, kalau misalnya diagnosisnya awal pulpitis, tadi kalau kalian bilang jaringan nekrotiknya terambil, jaringan nekrotik dari mana? Tidak ada. Ceknya gimana kalau preparasi sudah selesai? Nah, gerakannya jangan datang terus sambil masuk ke itu, terus ada stroke ini. Dan semata-mata ditekan arahnya masuk, tapi sambil masuk pelan-pelan diputar, dikembalikan lagi sambil pelan-pelan. Nah itu yang tadi saya bilang. Kalau dari foto tadi kan sempat kelihatan dia over, tapi dari misalnya secara dimensi dari depan belum tentu dia over kalau itu. Makanya kenapa perlu digunakan seperti ini? Jaga-jaga untuk misalnya menggunakan anatomis yang seperti itu. NaOCl untuk irigasi, nanti dilihat juga sequence irigasi yang harusnya dikerjakan. Kalau 1 set, NaOCl yang dipakainya 25%. Nanti kalian baca, harusnya NaOCl untuk irigasi berapa persen, sampai berapa persen. Start from berapa persen? Start from 0,5% sampai maksimal 5,25%.
sama urut setelah dilakukan akses opening. Ini kalau misalnya giginya kita minus atau premolar, satu saluran yang dikerjakan, jangan lupa di stopper untuk menentukan panjang yang tadi sudah didapat. Setiap pergantian file dilakukan irigasi. Nah ini yang bertahap. Oh iya, jangan lupa lihat warna. Warna yang ada di file itu bolong. Pengulangannya sama. Jadi di warna awal yang 6, 8, 10 mungkin tidak dipakai lagi. 6 pink, 8 abu-abu, 10 ungu. Stop di situ. Nanti kalian bagikan protektor kalian. Warnanya ungu juga harusnya. Nomor selanjutnya adalah file nomor setelah 10, 15 warnanya pink. Lanjut ke 20 warnanya 20 kuning. Terus merah, file nomor 25. Terus lanjut ke 30 warnanya biru. Terus lanjut 35 warnanya hijau. Lanjut ke 40 warnanya hitam. Stop di situ hitam. Lanjut lagi naik 1 ke 45 warnanya kembali ke putih. Naik lagi kuning warnanya nomor 50. Naik lagi 55 warna merah. Naik lagi 60 warnanya biru. Urut kan udah kelihatan. Jadi polanya udah kelihatan. Warna yang pertama ungu, putih, kuning, merah, biru. Kalian lihat di protektor kalian nanti hampir sama, urutannya juga sama. Ya. Jadi warna juga ada maksudnya. Setelah diulangi nanti kembali ke yang nomor atas 70, 80 juga akan sama. Warnanya urutannya sama. Putih, kuning, merah, biru, hijau, hitam. Diulang 3 kali set sampai 120 akan sama. Urutannya seperti itu. Irigasi nanti pakai bahan yang ditentukan. Kalau ini kode standarnya pakai NaOCl, cara irigasinya gimana? Dimasukkan seberapa panjang caranya? Disisakan 2 sampai 3 mili dari panjangnya. Kemudian dideponirkan cairan irigasinya secara perlahan karena masih sambil diangkat. Jangan lupa di luarnya ada kasak buat menahan cairan yang keluar. Terakhir, setelah itu kita lakukan atau diberi yang baru, dikeringkan pakai paper point. Ya, irigasinya seperti itu, diulang setiap pertanyaan waktu. Idealnya seperti itu. Sampai nanti preparasinya selesai. Tadi pesannya kalau misalnya di kasus ini di pantau kalian sudah disesuaikan, yaitu panjang kerjanya ngikutin yang merah-merah, kurang lebih panjang dikit kurang 1 tahun. Ikutin yang merah-merahnya itu. Untuk lebar filenya yang di 70. Kalau sudah sampai 70 siap-siap untuk berhenti. Cek di mana ada tahanannya, backnya itu ada kalian cek, kalian perhatikan. Kalau sudah baru nanti lari ke rel dekat. Stopper tujuannya untuk menentukan dari awal sampai akhir. Kalian pasang di blok panjangnya sama, berhenti dulu. Panjangnya sama dari awal sampai akhir. Teknik standar seperti itu. Yang berubah adalah ukuran filenya dari kecil ke besar. Jadi bentuknya seperti corong karena filenya ini ada tapering ke atas. Jadi dari awal sampai atas diameter filenya sama semua. Ya. Setiap satu ulir panjangnya sama semua dari bawah sampai atas. Beda kalau protektor tapering. Tiap satu uliran, tiap kenaikan 1 mili dia ada persentase kenaikan. Ada yang 6%, 7%. Jadi kenapa bentuknya semakin ke atas seperti corong. Dan hasilnya dibentuk saluran akarnya seperti corong, tapering. Kalau standar dari awal sampai akhir
bentuknya yang sama, ikutin salurannya itu, dan yang dihasilkan ya lurus-lurus saja.